Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu membuat laporan likuidasi. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nikade Ayu Dwiantari absen 19, dan teman saya Nyamade Rina Andriani absen 25. Berikut merupakan materi yang akan kami bawa, yaitu yang pertama, membuat laporan likuidasi bertahap. Yang kedua, membuat rencana distribusi kas. Yang ketiga, menjelaskan sekutu dan persekutuan yang tidak likuid. Dan yang terakhir, membuat laporan usaha patungan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu laporan likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap merupakan likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran periodik atau cicilan atau bertahap kepada para sekutu selama periode likuidasi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas ke para sekutu sebelum menyelesaikan likuidasi aset yang terjadi. Berikut merupakan soal dan laporan dari likuidasi bertahap. Persekutuan Brahma Tekstil dengan 3 orang sekutu membagi rugi laba dengan perbandingan 4:3:3. Pada 10 Januari 2017, persekutuan sepakat untuk melakukan likuidasi persekutuannya secara bertahap dengan rincian sebagai berikut. NB aset yang direalisasikan pada 31 Januari yaitu 120 juta, 28 Februari yaitu 90 juta, dan 31 Maret yaitu 110 juta. Kas yang diterima pada 31 Januari yaitu 100 juta, 28 Februari yaitu 60 juta, dan yang terakhir 31 Maret yaitu 70 juta. Diminta buatlah perhitungan dan laporan likuidasi bertahap dari CV Brahma Tekstil. Berikut merupakan laporan posisi keuangan dari Brahma Tekstil. Yang pertama, aset, kas sebesar 30 juta, piutang dagang sebesar 100 juta, persediaan sebesar 125 juta, dan yang terakhir aktiva tetap sebesar 95 juta. Yang kedua, liabilitas, hutang usaha sebesar 90 juta, hutang alih sebesar 30 juta, dan yang ketiga, ekuitas, modal alih sebesar 70 juta, modal Widya sebesar 80 juta, dan modal Yulia sebesar 80 juta. Jadi total aset dan total liabilitas dan likuiditasnya yaitu 350 juta. Berikut merupakan tabel likuidasi bertahap dari CV Brahma Tekstil. Untuk perhitungannya pada bulan Januari yaitu yang pertama total aktiva non-kas, yaitu total aktiva dikurangi kas. 350 juta dikurangi 30 juta sama dengan 320 juta. Yang kedua, realisasi aktiva non-kas bulan Januari yaitu 120 juta. Yang ketiga, kas yang diterima sebesar 100 juta. Yang keempat, kerugian realisasi aktiva non-kas bulan Januari yaitu realisasi dikurangi kas yang diterima. 120 juta dikurangi 100 juta yaitu 20 juta. Dan yang kelima, pembagian kerugian persekutu Ali yaitu 4 dibagi 10 dikali 20 juta sama dengan 8 juta. Widya yaitu 3/10 dikali 20 juta sama dengan 6 juta. Dan yang terakhir Yulia 3/10 dikali 20 juta sama dengan 6 juta. Untuk perhitungan bulan Februari yaitu yang pertama realisasi aktiva non-kas bulan Februari sebesar 90 juta. Yang kedua kas yang diterima sebesar 60 juta. Yang ketiga kerugian realisasi aktiva non-kas bulan Februari yaitu realisasi dikurangi kas yang diterima. 90 juta dikurangi 60 juta yaitu 30 juta. Dan yang keempat, pembagian kerugian persekutu. Yang pertama, Ali 4/10 dikali 30 juta sama dengan 12 juta. Yang kedua, Widya 3/10 dikali 30 juta yaitu 9 juta. Dan yang terakhir, Yulia 3/10 dikali 30 juta sama dengan 9 juta. Untuk perhitungan bulan Maret yaitu yang pertama, realisasi aktiva non-kas bulan Maret sebesar 110 juta. Yang kedua, kas yang diterima sebesar 70 juta. Yang ketiga, kerugian realisasi aktiva non-kas bulan Maret yaitu realisasi dikurangi kas yang diterima. 110 juta dikurangi 70 juta yaitu 40 juta. Dan yang keempat, pembagian kerugian persekutu. Ali 4/10 dikali 40 juta sama dengan 16 juta. Widya 3/10 dikali 40 juta sama dengan 12 juta. Dan Yulia 3/10 dikali 40 juta sama dengan 12 juta. Baik, untuk materi yang kedua yaitu rencana distribusi kas. Pada awal proses likuidasi, umum bagi para akuntan untuk menyusun rencana distribusi kas yang memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas bertahap yang akan diterima oleh masing-masing
pada saat tersedia kas dalam persekutuan. Rencana distribusi kas yaitu jumlah yang diterima masing-masing sekutu untuk setiap jumlah kas yang akan didistribusikan kepada sekutu pada awal proses likuidasi. Rencana distribusi kas dibuat sebelum proses likuidasi dimulai untuk menentukan urutan sekutu penerima distribusi kas kepada untuk setiap kali kas tersedia. Distribusi kas sekutu dilakukan bila kewajiban kepada kreditur luar sudah lunas. Berikut merupakan contoh laporan rencana distribusi kas. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan yaitu yang pertama, pembagian tahap pertama diberikan kepada sekutu Suta sampai sejumlah 120 juta. Yang kedua, setelah Suta mendapatkan pembagian penuh sebesar 120 juta, maka distribusi kepada sekutu dapat dilanjutkan kepada pembagian tahap kedua yaitu kepada sekutu Suta dan Wija. Yang ketiga, pada pembagian tahap kedua ini, Suta mendapat bagian sampai sejumlah 36 juta dan Wija mendapatkan jumlah 24 juta, sehingga jumlah kas yang dibagikan kepada tahap kedua ini adalah 60 juta. Contoh laporan rencana distribusi kas. Berdasarkan skedul rencana distribusi kas di atas, maka pembagian kas untuk setiap kali kas tersedia didistribusikan kepada sekutu dapat dilakukan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, distribusi kas kepada sekutu bulan Januari yaitu dengan keterangan kas tersedia sebesar 100 juta. Pembagian tahap pertama yaitu didistribusikan kepada Suta 120 juta. Jumlah yang dapat didistribusikan sebesar 100 juta kepada Suta. Dan yang belum terbayar 20 juta. Total distribusi yaitu 100 juta. Yang kedua yaitu distribusi kas kepada sekutu bulan Februari. Dengan keterangan yaitu kas tersedia 248 juta. Pada pembagian tahap pertama yaitu didistribusikan kepada Suta 20 juta. Jumlah yang dapat didistribusikan 20 juta kepada Suta. Dan pada pembagian tahap kedua yaitu didistribusikan kepada Suta dan Wija 60 juta. Jumlah yang dapat didistribusikan 60 juta. Untuk Suta 36 juta dan untuk Wija 40 juta. Pembagian tahap ketiga yaitu didistribusikan sesuai rasio laba atau rugi sebesar 168 juta. Total distribusi yaitu 248 juta. Total ANA yaitu 84 juta. Total Suta yaitu 106 juta 400 ribu rupiah. Dan yang terakhir total Wija yaitu 50 juta 600 ribu rupiah. Materi selanjutnya yaitu sekutu dan persekutuan yang tidak likuid. Persekutuan likuid, satu atau lebih sekutu tidak likuid. Persekutuan harus hati-hati untuk tidak mendistribusikan harta persekutuan kepada sekutu yang tidak likuid, karena kreditur pribadi mereka mengklaim aktiva persekutuan atas ketidaksanggupan sekutu membayar hutangnya. Kemudian ada persekutuan tidak likuid. Ketika perusahaan tidak likuid, kas yang tersedia setelah seluruh aktiva non-kas dikonversi menjadi kas tidak akan cukup untuk membayar kreditur persekutuan. Materi selanjutnya yaitu laporan usaha patungan. Laporan usaha patungan atau joint venture merupakan gabungan minimal dua individu, baik yang berupa pribadi maupun usaha. Dalam pencatatan laporan joint venture ini terdapat ada dua metode, yaitu yang pertama, ada metode akuntansi terpisah. Apabila joint venture menyelenggarakan akuntansi dengan metode ini, maka besarnya laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Kemudian yang kedua ada metode akuntansi tidak terpisah. Apabila joint venture menggunakan metode akuntansi tidak terpisah, maka besarnya laba atau rugi dapat diketahui dari saldo rekening joint venture. Baik, di sini ada contoh laporan usaha patungan. Tuan A, B, dan C membuat usaha patungan dalam kapling tanah. Transaksi yang terjadi sebagai berikut, di mana transaksinya dalam bentuk dolar. Yang pertama, pencatatan dengan metode pembukuan terpisah. Di sini ada kolom joint venture, kemudian ada buku A, buku B, dan buku C. Untuk transaksi yang pertama, A menyerahkan tanah dengan nilai yang disetujui 100.000 dengan harga pokok 75.000. Jadi kita catat di kolom buku A yaitu investasi di debit sebesar 100.000, tanah sebesar 75.000 di kredit, dan laba sebesar 25.000 di kredit. Kemudian kita catat di kolom joint venture yaitu tanah
pada modal A sebesar 100.000. Untuk transaksi yang kedua yaitu B menyesuaikan pemetakan, perbaikan, dan lain-lain sebesar 60.000. Jadi kita catat di kolom buku B yaitu investasi di joint venture pada kas sebesar 60.000. Kemudian kita catat juga pada kolom joint venture yaitu tanah dan modal B sebesar 60.000. Transaksi yang ketiga yaitu C menyerahkan kepada A, di mana A ini sebagai managing partner sebesar 40.000. Jadi kita catatnya di kolom buku C yaitu investasi di joint venture pada kas sebesar 40.000. Dan kita catat pada kolom joint venture yaitu kas pada modal C sebesar 40.000. Jadi untuk transaksi nomor 1, 2, dan 3 itu setoran dari para sekutu yaitu Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Kemudian transaksi nomor 4 yaitu A membayar iklan dan lain-lain sebesar 37.500. Jadi kita catat pada kolom joint venture yaitu biaya penjualan pada kas sebesar 37.500. Transaksi nomor 5 yaitu kapling tanah terjual total 250.000 dengan perincian 50.000 tunai dan sisanya wesel. Jadi jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 50.000, wesel tagih sebesar 200.000 di debit, tanah sebesar 160.000 di kredit, dan laba penjualan sebesar 90.000 di kredit. Kemudian transaksi nomor 6 yaitu wesel tagih dijual dengan diskonto 10%. Jadi tadi itu ada wesel tagihnya 200.000, jadi dengan diskonto 10% dicatat jurnalnya kas sebesar 180.000 di debit, biaya bunga sebesar 20.000 di debit, dan wesel tagih sebesar 200.000 di kredit. Untuk yang transaksi nomor 7, perhitungan laba bersih dan distribusi, komisi A ini 5.000 sebagai managing partner dengan pembagian A berbanding B berbanding C yaitu 10 berbanding 6 berbanding 4 sama dengan 250.000 ini dapat dari total terjualnya tanah yaitu 250.000 dikurangi 100.000 itu harga pokok penjualannya, kemudian 60.000 juga HPP-nya, kemudian 37.500 itu adalah biaya-biaya iklan beban-beban, dan 20.000 itu juga beban-beban. Kemudian didapat hasilnya 32.500. Jadi jurnalnya laba penjualan sebesar 90.000 di debit, kemudian biaya penjualan sebesar 37.500 di kredit, biaya bunga sebesar 20.000 di kredit, modal A sebesar 18.750 di kredit, modal B sebesar 8.250 di kredit, dan modal C sebesar 5.500 di kredit. Jadi kita catat juga di buku A yaitu investasi joint venture pada laba joint venture sebesar 18.750 sudah termasuk dengan komisi 5.000 untuk Tuan A. Kemudian yang di buku B kita catat investasi joint venture pada laba joint venture sebesar 8.250, dan di buku C kita catat investasi joint venture pada laba joint venture sebesar 5.500. Kemudian untuk pembagian kas oleh A kepada anggotanya yaitu modal A sebesar 118.750 rupiah, kemudian modal B sebesar 68.250 rupiah, dan modal C sebesar 45.500 di debit, pada kas sebesar 232.500 di kredit. Selanjutnya ada metode pembukuan tidak terpisah, di mana dalam pembukuan tidak terpisah ini ada 3 kolom, yaitu yang pertama ada kolom buku A, di mana Tuan A sebagai managing partner, kemudian kolom buku B, dan kolom buku C. Untuk transaksi yang pertama, A menyerahkan tanah dengan nilai yang disetujui 100.000 dengan harga pokok 75.000. Jadi kita catat di kolom buku A yaitu joint venture sebesar 100.000 di debit, kemudian tanah sebesar 75.000 di kredit, dan laba sebesar 25.000 di kredit. Jadi kita catat juga di kolom buku B dan kolom buku C. Begitu juga untuk transaksi selanjutnya dengan hasil yang sama dengan pembukuan yang terpisah.
Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu likuidasi bertahap merupakan likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran periodik atau cicilan atau bertahap kepada para sekutu selama periode likuidasi. Pada awal proses likuidasi, umum bagi para akuntan untuk menyusun rencana distribusi kas yang memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas bertahap yang akan diterima oleh masing-masing pada saat tersedia kas dalam persekutuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.